بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد. Pertama-tama mari kita agungkan, mari kita sucikan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyebut asma Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna atas kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita bisa melakukan rangkaian kegiatan dan ibadah di pagi hari ini. Jadi saya ke sini sekitar 3:30. Saya datang banyak jam 3:30 masih belum ada orang di sini. Terus ada kurang lebih 15 menit setelah datang ke sini, 4:15 datang bapak-bapak. Mungkin ada bapak-bapaknya di sini. Kemudian itu mengurus masjid. Tadinya tidur, saya langsung duduk di kursi sampai subuh. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kehanifan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada beliau, kemudian keluarga beliau, para sahabat, tabi'ut tabi'in, dan siapa saja yang menjejaki langkah salaful ummah hingga yaumil qiyamah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan urusan-urusan kita, Allah mantapkan hati kita dan istiqomahkan diri kita ini di jalan kebenaran, di jalan al-haq, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti, dan Allah jadikan pertemuan tersebut dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah sesuai dengan anjuran dan perintah Al-Qur'anul Karim yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal dunia, mengakhiri hidup ini kecuali dalam keadaan kalian berislam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi Bapak Ibu saya minta perkenalan sebentar. Saya ini sebenarnya sudah ini yang keempat datang ke Masjid Al-Jihad, tapi sifatnya lebih ke makmum, dan sholatnya saya waktu itu mungkin zuhur atau asar. Untuk maghrib, isya, apalagi subuh belum pernah. Lebih sering ke Al-Falah, masjid yang di sana. Dan betul kata Bapak tadi, untuk mengisi kajian ini sepertinya debut pertama di Masjid Al-Jihad. Sebelumnya Fakir Ilahi Ta'ala bertemu dengan Pak Manto yang rutin menghadiri kajian di mana-mana, di antaranya di Masjid Al-Falah. Waktu itu minta nomor, kemudian rupanya dari permintaan nomor itu terjadilah obrolan-obrolan kita yang singkat. Kemudian beliau meminta untuk mengisi kajian di Masjid Al-Jihad, dan semoga insyaallah ke depan kita akan adakan kajian rutin yang Al-Fakir Ilahi Ta'ala bisa sempatkan untuk mengisi kajian di Masjid Al-Jihad ini insyaallah ta'ala. Jadi untuk kedatangan ke Masjid Al-Jihad tidak sekali, ini sudah keempat kalinya. Tapi untuk ceramah mungkin ini untuk pertama kalinya. Dan Al-Fakir Ilahi Ta'ala tinggal di sini di B3. Kita bantu Pak Mardi, Sumati Pak RT. Dah tinggal sekitar 3 atau 4 bulan, dan sebelumnya
Saya tinggal di Kedaton di Masjid Al-Hikmah. Waktu itu sempat sekitar 1,5 tahun ditugaskan menjadi imam ratib di sana. Sudah Pak ya kenalannya Pak? Karena tidak ada di agenda saya untuk kenalan, makanya agak grogi dikit. Nama lengkap Muhammad Yusuf LC-MPD. S1 di Rupiah, S2 saya ambil 2, satu di Minnesota, Amerika Serikat, jarak jauh. Satunya lagi di Stai Silatul Falah, satunya diakui, satunya tidak diakui. Satu yang diakui yang di Bogor, yang tidak diakui karena tidak diakui di negara federalnya. Jadi kalau mau masuk kampus agak susah, berurusan dengan masalah administrasi di Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup saya kira untuk perkenalannya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hadis insyaallah taala. Yang hadis itu saya ambil dari kitab judulnya Sahih Al-Qasas An-Nabawi. Jadi cerita-cerita yang diambil disadur dari hadis-hadis sahih yang dihimpun oleh seorang penulis namanya Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah taala. Dan kitab ini di mana-mana saya sering bawa. Saya kebetulan mengisi kajian juga di beberapa masjid, walaupun tidak tetap, tapi ada waktu-waktu saya isi di situ, Masjid Al-Doa misalnya. Ini juga pernah saya bawa kitab ini dan saya rekomendasikan pada Bapak Ibu untuk bisa dibeli karena sudah ada versi terjemahannya. Jadi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini berkenaan tentang satu hadis yang penulis beri judul Al-Muta'ali 'ala Allah. Al-Muta'ali 'ala Allah itu maksudnya adalah orang yang disebutkan dalam hadis bersumpah atas nama Allah, si fulan tidak masuk surga, alias bakal menjadi penghuni neraka. Nah, gara-gara dia bilang kamu tidak bakal masuk surga, alias pasti masuk neraka, nanti di hari kiamat malah dia yang masuk neraka. Kebalikan. Dia kira amalannya yang banyak itu kiranya bisa menjadikan dirinya masuk surga. Amalan yang banyak itu kiranya menjadi asbab masuk surga. Rupanya tidak. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La yudkhilu ahadakum al-jannata amaluh." Dalam riwayat disebutkan, "La yadkhulu ahadukum al-jannata bi'amalihi." Artinya sama. Tidak ada seorang di antara kalian yang masuk surga dengan amalnya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Qalu ya Rasulullah, wala anta?" Bagaimana dengan engkau? Saya ini biasanya ceramah, depan saya ini ada hadirinnya. Tapi sekarang ini hadirin terbagi jadi dua, ashabul yamin dan ashabul shimal. Jadi sebelah kanan dan kiri. Jadi sekali-sekali harus ke kanan, sekali-sekali harus ke kiri. Apa bayar-bayar. Jadi sahabat bertanya, mungkin maksud sahabat itu bisa jadi ada pengistimewaan oleh Allah untuk Rasulnya. Tidak ada seorang di antara kalian yang masuk surga lantaran amalannya. Ditanya oleh sahabat, "Wala anta ya Rasulullah?" Begitu juga dengan engkau wahai Rasulullah. Apakah engkau masuk surga bukan karena amalmu? Kita tahu Nabi SAW ibadahnya paling kencang di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Sampai ada riwayat yang menyebutkan Bilal bin Rabah melihat Nabi SAW semalaman suntuk sholat malam, sehingga sholat malam yang panjang itu, qiyam beliau yang panjang di setiap malamnya mempengaruhi badan beliau, jasad beliau, raga beliau. Kemudian didapatkan oleh Bilal bin Rabah kaki beliau yang suci itu bengkak Pak, gara-gara kelamaan sholat. Kira-kira berapa jam itu
seringnya beliau itu melazimkan qiyamul lail sampai bengkak. Kemudian Bilal mengatakan, ini ada dua versi perawinya, Bilal bin Rabah, satu lagi Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya Rasulullah, taf'alu hadha kullahu wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ta'akhkhar. Kenapa harus bersusah-susah wahai Rasulullah untuk melakukan hal-hal seperti ini? Padahal Allah sudah menjamin dosamu bakal dihapuskan yang dulu dan yang akan datang. Kurang apa lagi Rasulullah SAW? Orang yang paling mulia, Rasul ataupun utusan Allah, yang paling tahu hak-hak Allah dan kewajibannya selaku hamba. Kemudian apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, afala akunu 'abdan syakura. Wahai Bilal atau wahai Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi banyaknya Nabi SAW melakukan ibadah dalam keseharian beliau itu merupakan pembuktian baginda Nabi SAW kepada Allah bahwa beliau itu adalah orang yang bersyukur pada Allah SWT. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sampai Nabi pun mengatakan wala ana, saya juga sama seperti kalian yang tidak mungkin masuk surga dengan amalnya, illa an yataghammadani Allahu biwasi'i rahmati, kecuali masuk surga itu kita semua dikarenakan rahmat ataupun kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun demikian Bapak Ibu sekalian, kita tidak menyampingkan dan mengkerdilkan amalan, karena dalam akidah perspektif ulama Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu dia di samping kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, harus juga dibuktikan dengan amalan, amaliyah yang mendukung seseorang itu memang benar-benar bersyahadat bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Di kajian kita di Masjid Al-Falah masih tetap berlanjut kajian tentang sirah nabawiyah. 3 atau 4 kali pertemuan kita masih membahas tentang satu hadis, dan ini akan berketerusan insyaallah sampai selesai. Waktu itu kita katakan konteksnya adalah tentang tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Terjemahan yang benar adalah la ilaha illallah, bukan tiada Tuhan selain Allah. Ini mohon dicatat Bapak Ibu sekalian. La ilaha illallah itu artinya bukan tiada Tuhan selain Allah. Sebab kalau kita artikan tiada Tuhan selain Allah, kita sebenarnya sudah menafikan orang yang menyembah selain Allah. Padahal di dunia ini banyak orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, banyak orang yang mempertuhankan benda-benda yang dianggap keramat dan mistis. Ya, banyak orang-orang yang menyembah ketuanya, menyembah pimpinannya, menyembah berhala, menyembah batu, menyembah pohon dan lain semacamnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya terjemahan la ilaha illallah dengan mengatakan tiada Tuhan selain Allah itu agak sedikit keliru. Yang benar adalah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Begitu juga tafsir la ilaha illallah dikemukakan oleh ulama. Maksudnya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita katakan di pertemuan waktu lalu, ada mungkin jamaah yang ikut kajian di Masjid Al-Falah waktu itu. Jadi la ilaha illallah ini tidak sekedar mengatakan la ilaha illallah. Karena ada sebagian orang yang menganggap kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, wah sudah ini tiket menuju surga. Jadi la ilaha illallah itu perlu pembuktian dengan amalan kita, perlu pembuktian dengan akidah kita. Apalah gunanya la ilaha illallah tapi dalam praktek keseharian kita tidak menjadikan Allah sebagai sandara dalam hidup.
kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka meminta dan bersandar kepada makhluk ini sudah menciderai makna daripada la ilaha illallah. Nah, jadi yang akan kita bahas ini tentang orang yang dia sudah yakin betul bahwa si fulan, dan nanti kita akan dibuat terkaget-kaget bahwa orang yang divonisnya ini adalah saudara sekandungnya sendiri. Kamu tidak bakal masuk surga, alias kamu menjadi penghuni neraka. Ada beberapa poin yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan vonis-vonis. Jadi ada sebagian orang itu lantaran mungkin kesal melihat tingkah beberapa orang yang gemar maksiat, terjatuh dalam kesalahan, ya, yang itu sebenarnya ya bisa diharapkanlah dia itu bertobat kepada Allah, tapi mungkin karena saking semangatnya beramal, kemudian dia keceplosan. Jadi kasusnya hampir mirip seperti yang akan kita sampaikan ini. Nah, saya ingin kasih tahu, ingin informasikan kepada kita bahwa yang pertama adalah hak vonis memvonis seseorang itu ada di surga atau di neraka, itu tidak boleh manusia yang memiliki hak prerogatifnya. Yang memiliki hak prerogatifnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menentukan siapa yang bakal masuk surga, siapa yang bakal masuk neraka, maka itu perlu dalil, baik itu dalam Quran ataupun dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada memang beberapa nas baik dari Al-Quran, apalagi dalam hadis-hadis Rasul, banyak sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis menyebutkan ada beberapa golongan, bahkan beberapa nama. Beberapa nama ini divonis oleh Rasulullah masuk surga. Dinyatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bahwa si fulan bin fulan ini masuk surga. Atau kebalikannya, ada beberapa sahabat yang disebutkan bahwa dia masuk surga. Siapa misalnya? Ada 10 orang yang terkenal masuk surga, dijamin masuk surga, dan itu dalam kebiasaan ulama sirah ataupun sejarawan, mereka menyebutkan itu dengan al-asyaratul mubasysyarun bil jannah, 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga. 4 dari 10 itu yang kita kenal, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian 4 ya, Abdurrahman bin Auf, ada 6 lagi. Siapa lagi? Kemudian siapa Pak? Abu Ubaidah bin Jarrah dan lain sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis menyebutkan bahwa Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga, Umar fil jannah, Umar di surga, Utsman fil jannah, Utsman di surga, Ali fil jannah. Hadisnya seperti itu. Ali tempatnya di surga. Beliau sallallahu alaihi wasallam secara eksplisit dan langsung menyebutkan fulan bin fulan masuk surga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin mengatakan tersebut kecuali atas perintah atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa sahabat yang disebutkan dalam hadis yang merupakan penduduk surga. Misalnya contohnya yang lain, Bilal bin Rabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi surga di dalam mimpi, kemudian beliau mendengar ada suara terompah ataupun sendal. Kemudian ketika ditanya suara terompah atau sendal punya siapakah ini, disebutkan kepada Nabi bahwa suara sendal itu adalah suara sendalnya Bilal bin Rabah. Jadi orang yang masih hidup sendalnya sudah keluar ke surga. Itulah ajaibnya Bilal bin Rabah. Ada yang sebaliknya, yang divonis masuk neraka. Dalam Quran disebutkan siapa misalnya? Fir'aun. Bahkan Fir'aun itu
Ulama sepakat ada ayat misalnya an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adab. Di tiap pagi dan tiap petang api neraka yang berkobar dan membara di alam barzakh diperlihatkan untuk Fir'aun dan orang-orang yang loyalis, saya bilang loyal kepada Fir'aun semasa hidupnya. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adab. Nanti di hari kiamat ditambah lagi adabnya untuk Fir'aun dan orang-orang yang belum menjadi loyalis. Ada lagi Haman disebutkan. Ada lagi Qarun di dalam surat Al-Qasas disebutkan secara eksplisit nama-nama mereka. Ada lagi misalnya siapa? Abu Lahab, tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa ra'at hamalatal hatab. Tidak tanggung-tanggung bukan Abu Lahab saja, bininya juga diancam masuk neraka. Jadi bestian mereka dalam neraka ini. Ya, Abu Lahab dan Ummu Jamil dalam neraka. Nah, adapun selain daripada yang disebutkan oleh Al-Qur'an dari nama-nama itu dan disebutkan yang tidak disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW, maka kita selaku umat Islam tidak diperkenankan untuk untuk menunjuk batang hidungnya ini. Kelihatannya ini bakal masuk surga di bapaknya. Kenapa? Kita haji 5 kali pakai sorban. Mohon maaf yang pakai sorban. Saya juga biasa pakai sorban. Tapi sekarang nggak pakai sorban karena takut dikira jamaah tabligh. Padahal kita ini jamaah biasa, jamaah al-falah. Jenggotnya putih, masya Allah. Celana cingkrang. Baik. Ini udah baunya aja udah bau surga gitu. Belum tentu. Ya. Bahkan kita sering tertipu dengan tampilan luar. Saya dulu pernah tulis satu artikel, masih sampai sekarang masih ada. Bagus dibungkus tapi borok di dalam. Kurang lebih seperti itu. Jadi terpukau dengan penampilan luar, padahal Allah Subhanahu wa taala membenci orang tersebut. Ada dalam hadis yang keempat dari hadis Arba'in diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Apa nas hadisnya, teks hadisnya, redaksi hadisnya disebutkan di situ Rasulullah SAW bersabda, "Inna rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannati fima yabdu lin-nas." Hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannati illa dirab. Ada orang, menurut kebanyakan manusia kata Rasulullah, dia ini mengamalkan amalan penduduk surga karena tidak ada celah lagi bagi mereka untuk memvonisnya, memikirkan tentangnya yang jelek-jelek. Pokoknya bagus semua dari ujung kaki sampai ujung kepala. Amaliyahnya tidak ada yang terkenal atau ada catatan hitamnya, blacklistnya. Orang-orang tahu orang soleh itu. Tapi menurut pandangan kebanyakan manusia, fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Ini hadis, ulama menyebutkan bahwa hadis ini adalah peringatan untuk kita semua agar jangan sampai kita jumawa dan jangan sampai kita terkena ujub dalam amalan kita itu, sehingga kita tetap istiqamah dan mawas diri, selalu beristighfar pada Allah. Ada sebagian ulama lain menyebutkan, saya pernah baca syarah hadis Arba'in yang ditulis oleh Ibnu Daqiq, yang seperti ini sebenarnya nggak banyak, karena sunatullahnya itu orang itu mati dalam kebiasaan dia, sesuai dengan kebiasaan. Jadi bentuk adilnya Allah Subhanahu wa taala itu orang itu diwafatkan dalam keadaan kebiasaan dia. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang tadi, takdir mendahulunya. Kemudian di ujung daripada cerita hidupnya, dia melakukan perbuatan yang dilakukan oleh penduduk neraka, fayadkhuluha.
Padahal dalam hadis yang tentang konteks orang tadi, antara dia dan dirinya, antara dirinya dengan surga itu hanya sehasta saja. Artinya kurang dari selangkah sudah bisa dimasukin surga itu, Bapak Ibu sekalian. Tapi takdir berkata lain, Allah tutup amaliyahnya di akhir cerita dia dengan su'ul khatimah dan akhirnya dia masuk neraka. Ada kebalikannya. Wa innar rajula, di dalam hadis yang sama, la ya'malu bi amali ahli an-nari fima yabdu lin-nas hatta ma yakunu bainahu wa bainal an-nari illa dira' fayasbiqu alaihi al-kitab faya'malu bi amali ahli an-nari fayadkhuluha. Ada orang yang kebalikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keadaannya, mengerjakan amalan penduduk neraka, itu yang terlihat oleh kebanyakan mata manusia. Melihatnya kayaknya udah tatoan, kan? Gak pernah, batang hidungnya gak pernah kelihatan di masjid. Itu yang terlihat oleh manusia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya memberikan hidayah untuk orang ini. Kitab artinya takdir berkata lain. Kemudian di ujung daripada cerita hidupnya Allah memberikan hidayah dan dia bertobat. Kemudian dia beramal dengan amalan penduduk surga. Akhirnya yang jahat ini tadi, kata Rasulullah SAW, masuk surga. Di hadis ini pengingat untuk kita agar jangan sampai mudah untuk memvonis dengan bermodalkan amaliyah yang mungkin terlihat bagi kita itu yang baik, bakal berterusan baik. Didoakan yang berbuat baik, yang rajin sholat berjamaah, yang sering menghadiri kajian, didoakan supaya tetap istiqomah. Kemudian yang masih dalam keadaan maksiat, belum move on dari maksiat tersebut, pindah ke dalam tempat yang baik, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Didoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk diri. Itu poin kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan hadis ini, ada satu hadis yang itu disebutkan oleh Imam Muslim bahwa ada seorang anak laki-laki dari Al-Ansar meninggal dunia. Kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkomentar tentang meninggalnya anak Al-Ansar ini yang masih bayi, belum beramal, belum melakukan amalan apapun. Beliau mengatakan seperti ini, tuba lihadas sabi usfurun min asafiril jannah lam ya'mal su'a wa lam yudrikhu atau kama qala. Alangkah indahnya kematian anak ini, kata Ibunda Aisyah. Anak ini adalah burung dari burung-burung surga. Dia mati sebelum dia mengamalkan atau berbuat kejelekan. Kemudian ditegur oleh baginda Rasulullah SAW apa yang dikomentari oleh Ibunda Aisyah dengan statement atau kalimat yang tadi. Jadi teguran Nabi SAW agak menohok kepada beliau, padahal itu istrinya sendiri. Beliau SAW mengatakan kepada Ibunda Aisyah di hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Awa ghaira dzalika ya Aisyah?" Wahai Aisyah, istriku, enggak ada omongan lain apa selain ini? Kenapa enggak ngomong atau komentar yang lain aja? Jangan komentar yang ini. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, "Innallaha khalaqal jannata wa khalaqa laha ahla, khalaqahum wa hum fi aslabi abaihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menciptakan surga, dan bersamaan dengan penciptaan surga Allah sudah menciptakan siapa yang berhak menjadi penghuni
surga. Allah sudah ciptakan surga dan penghuninya, sedangkan mereka masih berada di sulbi orang tua mereka. Kemudian Allah wa inna Allaha khalaqan nar wa khalaqa laha ahla khalaqahum wa hum fi aslabi abaihim. Sesungguhnya Allah juga sudah menciptakan neraka. Bersamaan dengan penciptaan neraka itu, Allah ciptakan juga penghuni yang layak untuk masuk neraka. Saat mereka diciptakan, saat neraka itu diciptakan dan mereka ditakdirkan untuk masuk neraka, mereka masih berada di tulang sulbi orang-orang tua mereka. Jadi dengan hadis ini, ulama mengambil kesimpulan bahwa seseorang tidak boleh langsung cepat-cepat untuk memvonis ataupun mengatakan bahwa si fulan, walaupun dia banyak beramal saleh, walaupun kasusnya kayak si anak ini yang belum mengamalkan amalan baik itu yang baik atau yang tidak baik, langsung menyebutkan bahwa dia adalah penghuni surga. Jadi adabnya adalah, ulama menyebutkan, kalau ada model seperti ini, maka katakanlah dia adalah penduduk surga insya Allah. Jadi boleh untuk mengatakan ini kita berharap agar dia menjadi penduduk surga, tetapi diselingi dengan di ujungnya adalah koma insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, itu semacam mukaddimah untuk untuk hadis yang akan kita bacakan. Kita akan bacakan narasi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ada hadis-hadis pendukung yang satu sama lain saling berkaitan tentang cerita yang kita sebutkan al-muta'alli 'ala Allah, orang yang bersumpah atas nama Allah bahwa si fulan itu artinya menunjukkan orang lain itu tidak masuk surga, alias dia masuk neraka. Jadi seenaknya saja dia memvonis kamu gak bakal dapat tiket ke surga. Rawa Muslimun fi sahihihi an Jundab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatha anna rajulan qala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, dan waktu itu pernah kita sebutkan bahwa kitab Bukhari dan Muslim itu sudah disepakati, diijma'i oleh ulama seluruh dunia bahwa kitab Sahih Bukhari dan Muslim itu merupakan kitab tersahih setelah Al-Qur'anul Karim. Jadi tidak perlu diragukan lagi keabsahan dan kesahihan ataupun keautentikan daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tinggal yang jadi tantangan kita ketika membaca hadis-hadis Bukhari dan Muslim, apa perkataan ulama? Maksudnya syarat ulama tentang hadis ini yang diambil dari Bukhari dan Muslim apa? Itu harus merujuk kepada kitab-kitab ulama. Tidak bisa kita terjemahkan seenak perut kita sendiri. Baik, dari Jundab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya rajulan, ada seorang laki-laki di zaman Bani Israel, qala wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah fulan tidak akan diampuni oleh Allah atas dosa-dosa yang ia lakukan. Di sini tidak disebutkan, diperinci dosa besar atau dosa kecil. Jadi kemungkinan besar semuanya dilakukan. Wa inna Allah ta'ala qala, dan Allah di hari kiamat nanti memanggil hamba ini yang dulunya bersumpah atas nama Allah bahwa si fulan tidak masuk surga, tidak diampuni oleh Allah atas dosa-dosa yang dia lakukan. Dipanggil, kemudian Allah berfirman, man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan, siapa yang dulu di dunia sudah bersumpah atas namaku, aku tidak akan ampuni dosa beliau, dosanya.
Mana orangnya? Dipanggil Pak. Fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbabtu amala. Kamu, Allah tunjuk orang tadi. Kemudian Allah mengatakan, saya sudah ampuni dia dan saya pupuskan semua amalan kebajikan kamu. Artinya dibuat nol saldonya. Yang tadi yang divonis oleh orang ini atau saudaranya ini bakal masuk neraka, malah dia yang masuk neraka. Subhanallah. Kita lanjutkan. Ini versi yang agak lebih lengkap lagi dari yang disebutkan oleh Imam Muslim. Wa rawa Abu Dawud fi sunanihi an Abi Hurairah qala. Imam Abu Dawud di dalam sunahnya, dalam kitab sunahnya meriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sunnahnya adalah menyebut sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang bakhil itu yang apabila aku disebutkan di sampingnya atau di hadapannya, maka dia tidak bersalawat kepadaku. Jadi Bapak Ibu kalau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ikuti dengan sallallahu alaihi wasallam. Boleh menyebut sallallahu alaihi, boleh, asal enggak keras-keras. Kalau keras-keras kesinggung yang di sebelah. Yaqul, beliau bersabda, kana rajulani fi bani Israil mutawakhiyan. Ada dua orang kakak adik bersaudara yang hidup di zaman Bani Israil. Fakana ahaduhuma yudhib. Satu dari keduanya sering melakukan maksiat. Satu di antara mereka berdua sering atau hobi. Kalau hobi ini dilakukan tiap hari, nggak tinggal, kayak makanan itu lalapan. Jadi dia hobi sekali untuk bermaksiat. Wal akhar mustahidun fil ibadah. Yang satu enggak. Jadi perbedaannya antara langit dan bumi. Yang satu mujtahid, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Tidak ada ibadah walaupun itu sifatnya sunnah kecuali dia datangi ibadah tersebut. Kurang apa lagi? Salat wajib, salat sunnah, puasa yang wajib, puasa yang sunnah, semua wajib sunnah, wajib sunnah, wajib sunnah, wajib sunnah. Diamalkan semua olehnya. Inilah indikator apa orang tadi mustahidun, yang menjadi indikasi bahwa dia itu adalah getol sekali beribadah. Lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang orang itu mujtahidun, artinya bersungguh-sungguh dia melakukan ibadah pada Allah SWT. Fakana la yazalul mujtahidu yara al-akhara 'ala al-dhambi fayaqul aqsid. Satu hari dia mendapati saudaranya yang bermaksiat ini bermaksiat, jadi kedapatan. Kata anak sekarang kegep, kedapatan bermaksiat. Kemudian si mustahid yang sering beribadah ini menegur, aqsid, wahai saudaraku, berhentilah engkau dari bermaksiat itu. Jangan maksiat lagi. Sudah berhenti. Kalau orang Palembang itu bilang, jadilah weh. Ada orang Palembang itu. Jadilah, berhentilah kau. Berhenti. Ditegur. Amar ma'ruf nahi munkar. Posisi dia pada saat itu sebagai orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, dan itu wajib dilakukan. Dia berpahala. Fawajadahu yawman 'ala dhanbin faqala lahu aqsir. Kemudian untuk kedua kalinya dia dapati lagi saudaranya ini kegep lagi untuk melakukan maksiat tadi. Ini untuk kali kedua. Ditegurlah lagi oleh saudaranya yang sering beribadah ini dengan mengatakan aqsir. Wahai saudaraku, berhentilah engkau melakukan perbuatan tersebut. Ini merupakan perbuatan tercela.
merupakan perbuatan yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Minum dulu ya, Pak. Tehnya manis, lebih manis yang daripada yang Al-Falah. Ada jemaah Al-Falah. Baik, katanya tadi aksir, 2 kali diperingatin. Wahai fulan, aksir, berhenti. Malu sama Allah diingatin. Itu maksiat, Allah murka dan lain sebagainya. Faqala khallini wa rabbi abu'itha alayya raqiba. Kemudian angkat bicaralah di kali keduanya ini saudaranya yang gemar maksiat. Wahai fulan, wahai saudaraku yang kebetulan sering ibadah, khallini wa rabbi, biarkan saja ini urusan antara diriku dan Tuhanku. Abu'itha alayya raqiba, apakah kamu diciptakan untuk menjadi malaikat raqib untukku? Apakah kamu diciptakan untuk menjadi orang yang mengawasiku, jadi CCTV untukku 24 jam, sekali satu kan 24 jam? Apakah engkau diciptakan untuk itu? Nah, gara-gara dia ngomong kayak gitu, tersulutlah orang yang gemar ibadah. Dan kita perhatiin yang gemar ibadah ini kayak gini memang tersulut, mudah tersulut. Faqala wallahi la yaghfirullahu laka, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi dia salah ngomong itu karena dia bersumpah. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa. Atau dalam hadis lain, dalam riwayat rawi mengatakan, "Aw la yudkhiluka Allahu jannah." Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surganya. Faqabada arwahahuma fajtama'a inda rabbil alamin. Kemudian matilah mereka ini, yang maksiat mati, yang ibadah mati, ya, yang berjuang untuk membela agama dan tanah airnya mati, yang mengkhianati agama dan bangsanya juga akan mati, semuanya akan mati. Ya, malam tadi saya nonton sampai 1 atau 2 jam berita dari Gaza. Jadi Brigada Al-Qassam, kata Al-Qassam, di jam berapa? Jam 4 sore waktu Gaza. Jadi antara kita dengan Gaza itu 5 jam. 4 sore berarti kita jam 9 malam. Disiarkan secara live oleh Al Jazeera, mengumumkan syahidnya Jubir, juru bicara resmi yang ditunjuk oleh Brigada Al-Qassam, yang sering kali kita dengar suaranya, yang namanya Abu Ubaidah. Dan memang betul bahwa Abu Ubaidah menjadi target setelah Yahya Sinwar, Muhammad Taif dan lain-lain yang diburu oleh rudal-rudal Israel. Mati, meninggal dunia, syahid. Jadi yang baik akan mati, yang jelek, buruk akan mati juga, dan akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala wafatkan mereka berdua, dicabut ruhnya, kemudian di hari kiamat fajtama'a inda rabbil alamin. Bertemulah mereka berdua nanti di hari kiamat di hadapan Allah Taala. Faqala li hadzal mujtahid, Allah hadapkan mereka berdua. Allah berfirman kepada yang dulu semangat sekali ibadah, bersungguh-sungguh ibadah, akunta bi aliman, kamu lebih tahu daripada aku? Awakunta ala ma fi yadi qadirah, kamu terhadap apa yang aku miliki lebih berkuasa? Kata Allah SWT bertanya kepada makhluk tersebut. Kita aja kalau dimarahin bapak kita, Pak, ngeri sedapnya. Apalagi bapaknya punya kumis, putar-putar kumisnya. Ini yang langsung memarahi kita, Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan lagi.
Kata Allah SWT, kamu lebih tahu dari saya? Kamu terhadap yang saya miliki dari rahmatku lebih mampu atau itu kamu punya hak prerogatif kamu? Wa qala lil mudnib, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman kepada yang satunya lagi yang dulu sering bermaksiat, idza pergilah kamu, fadkhulil jannata bi rahmati, masuklah surga dengan rahmatku. Wa qala lil akhar, kemudian Allah berfirman kepada yang satu lagi yang dulu bersungguh-sungguh beribadah, idhabu bihi ilan nar, bawa dia. Allah berfirman kepada para malaikatnya, bawa, seret mukanya, masukkan ke dalam neraka. Dan di ujung hadis, kita sudah sampai di penghujung hadis, dan nanti kita akan bacakan ibad fikih daripada hadis ini. Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud, karena Imam Abu Dawud menyebutkan hadis ini dari jalur sahabat Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Beliau menyebutkan, walladzi nafsi biyadihi la takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Jadi kata Abu Hurairah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya Abu Hurairah bersumpah atas nama Allah, orang ini tergelincir bisa masuk neraka akibat kata-katanya tadi. Hanya karena demi Allah tadi, maka Allah murka dan menyeretnya ke dalam neraka. Jadi hati-hati untuk mengatakan kata-kata yang mungkin terlihat sepele bagi kita, tetapi efek dominonya sangat besar sekali. Oleh karena itu, dalam beberapa keterangan hadis, Nabi SAW melarang kita untuk mendoakan yang buruk-buruk terhadap kendaraan kita. La tad'u ala dawabikum, jangan doakan yang buruk-buruk ke atas kendaraan kalian. Kalau dulu kuda, unta, keledai, sekarang mungkin motor atau mobil dan lain sebagainya. Wala tad'u ala auladikum, jangan doakan yang buruk-buruk ke atas anak kalian. Kenapa? Bisa jadi satu saat kalian berdoa dan waktu itu adalah waktu mustajab, kemudian diijabah oleh Allah dan kalian menyesal. Ulama menyebutkan cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa beliau bisa dipenjara? Kan ceritanya dalam surat Yusuf, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Dari ayat ini ulama mengambil kesimpulan, ada ungkapan dalam bahasa Arab itu, al-bala'u muwakkalun bil mantiq. Bala itu seringkali terjadi dikarenakan omongan kita sendiri. Kalau ulama mengatakan Nabi Yusuf berdoa, tidak berdoa dengan doa, ya Allah, penjara lebih aku cintai daripada apa yang perempuan-perempuan itu, perempuan yang Zulaikha CS itu pinta dariku, maka itu lebih baik dariku. Nabi Yusuf kan berdoanya supaya apa? Penjara lebih baik daripada apa melakukan hal seperti itu. Nah, ulama mengatakan seandainya Yusuf meminta yang lain, mungkin misalnya mintanya rahmat Allah, hindari, jadikan saya raja misalnya, maka itu lebih baik daripada Nabi Yusuf alaihissalam berdoa dengan doa tersebut. Makanya ada ungkapan dalam bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, al-bala muwakkalun bil mantiq. Bala itu, bencana itu, musibah itu biasanya gak juga sih biasanya. Ini tergantung hanya dari orang per orang. Dan ini bukan hadis, tapi ini semacam peringatan buat kita. Jadi musibah-musibah itu, bala itu, bencana itu seringkali datang dari omongan kita sendiri. Ada dulu cerita di kampung, kiai saya di kampung, Allah alam, ceritanya terjadi di desa Sakatigan, Ogan Ilir. Jadi bapak yang pernah ke sana atau memang tinggal di sana, kalau musim hujan, musim penghujan, di sana ada kebiasaan orang kampung itu main perahu, speedboat itu, main balap-balapan. Jadi
ada cerita yang sangat di situ disebutkan oleh kiai kita. Ada anak mau main di sungai, di sungai.